Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, barengan sama Dias Danar dan kalian sedang menyimak podcast Cyberkreasi Talk. Yes, kita akan ngebahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia dengan pakar-pakar di bidangnya. Nah, ini juga bisa disaksikan ya, podcast ini disimak di kanal YouTube Cyberkreasi dan juga di kanal Spotify Cyberkreasi. Nah, di kesempatan kali ini di podcast Cyberkreasi Talk kita akan ngobrol tentang ini menarik banget nih topik di episode kali ini. Perkenalan ini tentang arti dan juga kritik ya, tentang hate speech. Jadi antara kritik dan juga hate speech jadinya seperti apa sih pengembangannya di literasi digital. Akan dalam hari ini kita membahasnya bersama dengan Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, Esos MSI, dosen komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Ibu Lintang, apa kabar? Halo Mas Dias, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Yes, kita alhamdulillah sehat yang di sini. Ibu Lintang juga sehat. Semoga yang lagi nonton kita, ngedengerin kita juga diberikan kesehatan biar kita biar kita cepat melewati masa pandemi ini. Gitu. Amin. Iya. Ini Semarang lagi banyak mendung ya Mas. Waduh, Semarang. Mudah-mudahan yang di rumah cerah ceria ya. Yes, walaupun cuaca mendung tapi kalau dengar ilmu kayak gini, dapat sharing ilmu gini jadinya nanti ceria. Tapi ya aku bisa ngebayangin sih Bu Lintang, Semarang mendung tuh pasti nyaman banget sih. Iya, karena Semarang panas. Tuh kangen pengen ke Semarang, semoga dalam waktu dekat bisa main-main ke Semarang lagi. Yes, tapi hari ini alhamdulillah ya. Ya, Ibu Lintang, hari ini kita akan ngobrolin dari sudut pandang literasi digital tentang kritik dan hate speech. Ini banyak banget yang kita bisa lihat ya, apalagi di dunia digital tuh bahkan gak bisa kita kontrol dan gak bisa kita batasin. Nanti kita akan mengarah juga ke arah sana. Tapi kita pengen tahu dulu, boleh dikenalin lagi kepada pendengar dan juga penonton kita tentang Ibu Lintang, cerita sedikit kegiatannya, terutama di bidang literasi digital. Silakan. Boleh ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi, siang, sore ya. Kalau di podcast semuanya disapa. Ini tak kenal maka kata aruf kayaknya. Ah benar itu. Tak kenal maka kata sayang ya. Bapak dan Ibu, saya Lintang Ratri Rahmiaji. Memang sehari-hari saya adalah dosen ilmu komunikasi FISIP Undip. Biasanya kalau saya concernnya di isu-isu media perempuan, anak-anak gitu ya Mas ya. Gitu. Tapi semenjak datangnya digital, media jadi lebih concern medianya khususnya pada media digital. Nah, saya melihat bahwa hari ini kayaknya kita ini masih dalam euforia nih Mas. Euforia era-era digital gitu kan ya. Semuanya asik gitu, intens dalam ruang digital sehingga nggak sadar nih mengantisipasi adanya dampak-dampak negatif. Nah, kemudian dari dasar itulah saya melihat adanya kebutuhan untuk meliterasi secara digital gitu ya. Terus saya ketemu sama teman-teman yang lain gitu ya. Kalau dulu saya hanya concern di media penyiaran gitu ya. Saya aktif di KNRP, terutama di Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Kemarin habis ngomongin soal konten nikah. Oh, aduh, makanya tadi ada tak kenal maka tak aruf kita ya, Bu. Iya benar ya. Nah, tapi sekarang kalau di digital saya aktif di Japelidi terutama ya, jaringan pegiat literasi digital. Kemudian di Mavindo juga, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya menjadi fasilitator tular nalar untuk teman-teman semuanya gitu ya. Kemarin di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi Muhammadiyah itu kemarin jadi fasilitator tular nalar, dan juga yang terakhir ini ikut berpartisipasi di Gerakan Nasional Literasi Digital nih Mas, yang kemarin di launch sama Pak Jokowi ya. Yes. Itu menjadi narasumber nasional di webinar makin cakap digital. Jadi kira-kira aktivitasnya saat ini sedang memang concern di
Di situ selain kalau di Japedi kemarin alhamdulillah kami kan berkolaborasi dengan Siberkreasi dan juga Kominfo ini menghasilkan 4 modul ya. Nah, alhamdulillah saya salah satu penulisnya terutama di modul berbudaya di media digital gitu. Yes, ini emang satu kegiatan yang sangat luar biasa ya di era digital sekarang, apalagi literasi digital semakin luas ya Ibu Lintang, jadi semakin mendalam, jadi banyak hal yang masih bisa di stretch untuk diteliti, dipelajari gitu ya Bu ya. Jadi betul. Jadinya seneng banget juga ada seperti Japelidi ini hadir di tengah masyarakat, jadi memberikan satu apa ya, kayak oh gini ya, ternyata ini ada concernnya ya, ternyata di media sosial tuh begini, itu tuh jadi hal baru juga kan. Iya betul sekali ya, karena kan gini ya Mas ya, ini memang sebuah transformasi, kita nggak bisa tiba-tiba langsung keren gitu ya menghadapi dunia digital gitu. Kita ini sekarang juga masih belajar, baik digital imigran maupun digital native loh. Jadi mungkin memang digital native lahir ke dunia udah ada digital gitu, tapi mereka tetap harus belajar kan gitu, bagaimana menggunakan teknologi ini menjadi positif. Karena sebenarnya saya melihat internet itu kan teknologi ya, alat doang gitu ya. Ini bisa jadi positif, bisa jadi positif, jadi negatif bisa digunakan negatif, bisa jadi negatif. Jadi artinya sebenarnya ini sesuatu yang kita masih pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan ya dengan banyak orang yang kemudian sekarang mulai concern terhadap literasi digital, ini semakin banyak mengurangi dampak-dampak negatif dari banyak permasalahan di ruang digital. Karena ini loh Mas ya, kalau kita lihat Hootsuite ini kan 275 juta, itu 170 jutanya dari penduduk Indonesia yang 275 tadi, itu sudah menjadi pengguna aktif media sosial. Gitu. Pengguna aktif loh Mas, gitu. Ada kata aktif loh di sana. Betul. Jadinya jadi orang katanya aktifnya itu 8 jam sampai 8 jam 52 menit itu mereka aktif di situ. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola itu ya, karena kan sekarang kan aktif itu berarti kita tidak hanya menggunakan aja kan, tapi menjadi produsen sekaligus penyebar, sekaligus pengguna gitu. Nah, kalau kita tidak menggunakannya dengan cerdas, arif dan bijak, maka yang terjadi salah satunya yang kita mau bahas nih hari ini menjadi ujaran kebencian. Nah, itu ya tidak bisa membedakan ini kritik nggak ya, atau ini sudah menjadi hasutan gitu, hujatan gitu misalnya. Ini yang akan kita bahas, makanya yang tadi Ibu Lintang juga bilang, bisa positif, bisa jadi positif kalau kita pengen, karena ini sebagai alat. Tapi kalau jadi negatif, jadinya itu ada kritik, ada ujaran kebencian juga, hate speech juga. Dan sebenarnya pengen tahu, yang kita pengen tanyakan, kita masuk ke pembahasannya adalah seperti apa sebenarnya perbedaan mendasar antara hate speech dan juga ujaran kebencian dengan kritik. Nah, ini pada umumnya gimana perbedaannya? Silakan. Benar-benar. Ini yang kemarin sempat menjadi pelik ya. Katanya boleh kritik, tapi ternyata gitu ya. Iya benar. Nah, saya rasa kita juga harus mulai memahami ya, kritik sama ujaran kebencian tipis ya, begitu, tipis banget bedanya gitu. Nah, kita mulai ada 3 hal nih Mas yang sebenarnya saya garis bawahi. Pertama, bermula dari niat. Semua hal bermula dari niat. Nah, kalau kritik biasanya niatnya itu untuk apa coba? Membangun. Untuk bikin orang pengen jadi lebih baik kan? Iya, betul. Ya kan? Misalnya aku mengkritik Mas Dias tuh kalau mau jadi podcaster begini loh, kayaknya lebih menarik. Karena saya punya intensi yang baik gitu kan, punya niatan baik untuk menjadikan Mas Dias ataupun situasi menjadi lebih baik untuk kritik. Sementara kalau ujaran kebencian dari niatnya aja udah nggak jelas. Biasanya mereka memang tujuannya menyerang, merendahkan, menjatuhkan, membuat orang lain tampak buruk gitu ya. Dan pada level yang ekstrim itu niatnya memprovokasi orang lain untuk juga ikut membenci. Yuk Hari, kenapa sih kamu suka sama dia? Dia tuh ternyata begini loh misalnya ya. Itu memprovokasi orang lain untuk ikut membenci gitu. Nah, itu bermula dari niat. Niatnya sudah berbeda. Yang kedua, fokus pada permasalahan atau tidak gitu ya. Jadi kalau kritik Mas, biasanya dia memang punya substansi yang mau dikritik gitu. Misalnya kalau dalam dunia podcast gitu, apa sih
tone, suara gitu ya, noise atau misalnya konten apa yang diucapkan, ada substansi gitu. Ketika kita sudah tahu apa sih inti permasalahannya, ada apa sih gitu ya, yang dinilai jelek itu apanya. Nah, kalau sudah ada substansi permasalahannya, maka akan lebih mudah mencari solusi. Nah, ini ya bedanya kalau kita mau fokus pada permasalahan, memang pengen cari lebih baik, memang mau jadi lebih baik, sehingga cari solusinya supaya jadi lebih baik gitu kan ya. Tapi kalau ujaran kebencian itu nggak substantif gitu loh, Mas. Dia sangat nggak punya dasar apa-apa gitu ya. Ujaran kebencian cuma pengen nyerang aja, menyerang, terus sifatnya itu sangat individu, menyerang kelompok gitu ya. Kadang-kadang membabi buta gitu, menggeneralisir semuanya, menyamakan. Kalau bahasa Jawa tuh ada istilah gebiah uyah gitu. Apa sih ini masyarakat orang Jawa nih semuanya kayak gini semua kayak gitu loh ya. Atau misalnya dasar laki-laki gitu, atau cewek banget dasar gitu. Itu udah personal ya, gitu. Udah personal sifatnya. Karena kita nggak punya dasar apa-apa, masalahnya gitu. Kenapa sih kamu marah? Kenapa sih kamu nggak suka? Kenapa sih kamu nggak nyaman gitu? Nah, yang terakhir adalah yang bisa membedakan itu cara penyampaiannya. Gitu ya. Tadi sudah bermula dari niatnya apa, fokus pada permasalahannya ada atau tidak, kemudian cara penyampaiannya. Kritik biasanya didasarkan oleh pengamatan dulu gitu ya, ngamatin dulu, nonton dulu, dengerin dulu gitu kan, observasi objektif gitu ya, objektif, nggak punya perasaan udah nggak suka duluan gitu misalnya. Jadi nanti dia punya data yang objektif, data yang utuh gitu, sehingga kita bisa melihat nih ya, saya sudah melihat beberapa kali kamu ternyata begini gitu. Menurut saya gitu misalnya disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik gitu. Amatan yang teliti, detil, bahasanya bisa pedes ya, bisa tajam, tapi tetap disampaikan dengan santun gitu. Jadi nggak pakai gebrak-gebrak meja, nggak pakai emoticon tanda seru banyak banget gitu loh, nggak pakai kapital, huruf besar semua, tanda merah. Bener banget. Nah, kalau ujaran kebencian itu dasarnya subjektivitas gitu, nggak ada dasarnya Mas gitu. Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Ya nggak suka aja gitu. Aku mah nggak suka gitu, pokoknya benci aja. Atau misalnya prasangka negatif gitu, karena mungkin pengalaman, mungkin dengar dari orang gitu ya, tanpa melihat sendiri. Misalnya kita kan berjarak nih dengan teman-teman dari beda suku gitu ya, beda kota, beda wilayah, beda negara, kan berjarak ya Mas ya. Gitu. Kita nggak lihat secara langsung gitu, kita nggak berinteraksi secara langsung, kita cuma tahu katanya gitu. Kadang-kadang itu katanya itu mengandung stereotip, kadang-kadang stigma, kadang-kadang cuma nggak suka aja. Nah, ketika itu ada prasangka negatif, kita jadi lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk melakukan sikap-sikap perilaku diskriminatif, termasuk juga melakukan ujaran kebencian gitu. Jadi hanya melihat yang buruk-buruk, kekurangan, tanpa mau melihat dari sisi yang lain atau dari sisi mereka gitu. Kenapa sih kamu melakukan itu gitu, dan disampaikan dengan cara-cara yang nggak sopan ya, kata-katanya vulgar, kasar, penuh umpatan gitu ya, dan dikuatkan dengan stigma stereotip negatif gitu, dasar janda gitu misalnya. Kata-kata yang langsung merujuk ke situ gitu. Kan padahal itu nggak substantif kan gitu. Apa masalahnya gitu. Jadi memang tipis banget ya, Bu ya. Iya. Tipis banget ya perbedaannya antara kritik dan juga hate speech tadi ya. Benar. Jadi kayak kemarin nih Mas, tahun 2020 ya. Dan ini penggemar K-pop pasti tahu nih ya. Ayo siapa yang Blink? Blink ini Blackpink nih ya. Kemarin kan sempat ada salah seorang dancer amatir gitu, memberikan komentar gitu ya. Dan komentarnya adalah ternyata salah satu personilnya si Jennie dianggap males-malesan gitu ngedance-nya gitu kan ya. Aduh, begitu pisan ya. Terus abis gitu tiba-tiba langsung semua yang saya komentarin adalah pertama cara menyampaikan kritik terhadap Jennie gitu ya, si Mbak ini kebetulan orang Indonesia nih, dia orang Indonesia mengkritik Jennie, dan kemudian dia bilang bahwa pantesan dia ternyata nggak cuma di Indonesia aja ya, males-malesannya ternyata di Korea juga gitu. Nah itu kan sudah menuduh ya, maksudnya dia tidak melakukan pengamatan dan lain sebagainya. Tapi yang sangat disayangkan adalah juga komentar-komentar di bawahnya Mas gitu. Komentar-komentar itu mengandung
men-trigger kemudian komentar-komentar yang lain yang juga tidak kalah menyeramkannya sih. Dan kayak misalnya sampai pada pengancaman. Ada hashtag namanya apologize to Jenny gitu. Kamu harus minta maaf loh, kalau enggak kamu akan saya begini-beginikan. Sampai segitunya ya. Gitu. Yes, sampai segitunya. Gitu. Oke, berarti ini jadi hal yang sangat penting juga nih untuk masyarakat kita mengetahui gimana sih ngekritik yang bagus, gimana sih ngekritik yang membangun. Jangan sampai niat kita misalkan bisa terjadi kan kayak gini juga ya Bu Lintang. Kita udah punya niat mengkritik. Oke nih yang bagus lah, apa segala macam, kita punya substansi dan lain-lain yang tadi dibilang. Tapi salah pembendaharaan katanya salah, cara menyampaikannya salah, itu udah jadi ujaran kebencian jadinya. Udah jadi berbeda emang sangat tipis gitu ya, Bu Lintang ya. Jadi ini seru nih di Indonesia tuh. Bahkan kan jari kita nggak bisa kontrol. Pembahasan tentang hate speech dan kritik. Daripada kecepatan cahaya. Yes, betul. Orang baru posting udah pasti banyak kayak gini. Nah, ini sempat ada istilah juga gini. Ada istilah kalau diartikan di bahasa Indonesia tuh seperti ini. Kayu dan batu dapat melukaiku, tapi kata-kata tidak. Nah, ini kan apakah harus dipraktekkan hal-hal seperti ini? Atau dalam konteks ini istilah lidah tak bertulang tapi dipercaya lebih tajam dari pedang? Apakah secara tidak langsung ini berlaku di kritik dan juga di hate speech ini? Oke. Memang ada peribahasa itu ya, jadi kayak katanya saya bisa terluka sama kayu gitu ya dan batu, tapi kalau kata-kata mas saya nggak apa-apa gitu ya, aku rapopo gitu. Tapi itu kan dulu ya, ketika orang ngomongnya sopan-sopan gitu. Nah, namun kita tentu sangat paham kalau hari ini gitu ya, Mas Dias pasti tahu lah, tentu tidak Ferguson gitu kan ya. Enggak gitu ya. Saya lebih cenderung melihat bahwa sebetulnya kata-kata itu punya power yang sangat kuat gitu ya. Kata-kata itu punya power yang sangat kuat. Apalagi nih ada beberapa ada beberapa situasi khusus yang kemudian membuat kata-kata itu lebih kuat lagi dampaknya. Satu dikatakan oleh significant others gitu ya, kayak misalnya orang tua, best friend, teman baik gitu, guru yang idolakan gitu, terus orang-orang signifikan lainnya misalnya pacar gitu ya, orang tuanya pacar itu mungkin juga ikut signifikan di sana gitu. Suami pasangan pasti ya gitu. Jadi kalau itu dikatakan oleh orang-orang yang signifikan gitu, itu akan jadi lebih kuat lagi dampaknya. Kemudian apalagi diterima oleh orang yang insekuritasnya tinggi, yang insecure berat gitu ya, yang nggak percaya diri, itu nambah lagi tuh gitu. Mungkin kalau dikatakan orang tua, kamu apa malesan banget gitu, kamu malesnya ya ampun gitu. Tapi kalau dianya ya apa-apa, yang penting aku happy gitu, itu nggak akan ngaruh. Tapi kalau dia kemudian apa aku paling males di dunia ini ya, apakah aku tidak berharga ya dan lain sebagainya. Jadinya gitu. Insecure jadinya ke bawah. Benar banget. Dan yang terakhir ini juga menambah lagi kalau dia ada di situasi yang khas. Misalnya seorang public figure yang memang disorot kehidupannya dan membutuhkan dukungan publik gitu ya. Jadi itu tekanannya sangat besar gitu. Kata-kata yang mungkin bagi sebagian levelnya biasa aja lah ya gitu. Sakit hati tapi masih bisa ditoleransi gitu misalnya. Tapi bagi yang lain yang dengan situasi seperti itu bisa jadi hantaman besar. Kita ingat waktu kemarin kasusnya Suli gitu misalnya ya Mas ya. Suli idol K-pop juga ya, mantan FX ya, itu juga mendapatkan bulian yang menurut saya sudah jadi ujaran kebencian sih ya, karena ngajak-ngajak yang lain gitu, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kata-katanya itu luar biasa sekali kalau saya lihat di kolom-kolom komentarnya gitu ya, sampai merujuk pada pelecehan seksual juga gitu. Kayak misalnya yakin dia masih perawan, kayak gitu ya, pelacur nasional. Jadi itu kan luar biasa sekali pemilihan diksi kata-katanya bentukannya. Berarti memang hati-hati, kata sekarang lebih tajam tuh, bener efeknya kita nggak tahu orang yang lagi kita ngomongin tuh dalam keadaan seperti apa ya Bu ya. Nah ini menarik. Apalagi misalnya kalau diterima anak-anak Mas. Iya gitu. Ini lebih bahaya lagi. Oke, kita sekarang masuk ke ini untuk pencegahan ya. Pencegahan hate speech dan budaya kritik nih. Tapi nanti jangan kemana-mana dulu ya buat yang lagi dengerin kita. Nanti kita lanjut sama Ibu Lintang. Tetap barengan sama kita di podcast Siberkreasi Talk. Siberkreasi Talk.
Yes, masih barengan sama Dias Danar di podcast Siberkreasi Talk dan kita lagi ngobrolin tentang kritik dan juga hate speech bersama dengan Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, SOS MSI, dosen komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Langsung dari Semarang nih, Ibu Lintang lagi ngobrol barengan sama kita ya Bu ya. Ya. Bu Lintang tadi ngobrol seru banget tentang hate speech dan juga kritik, bagaimana perbedaannya, kemudian dampak-dampaknya juga, apa yang bisa terjadi, mungkin juga kita bisa sharing juga. Ini kita pengen ngebahas tentang pencegahannya. Ini kita pengen tahu di Indonesia ya, ini kan pengen tahu apakah budaya kritik ini udah cukup baik atau udah sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Bener loh ini mengkritik, bener loh ini hate speech gitu, apa bener-bener kayak gitu. Karena beberapa waktu lalu ada kejadian di ranah film gitu. Ini ada kejadian sebuah kritik yang objektif oleh seorang pengulas langsung ditolak mentah-mentah oleh kreatornya. Nah hal-hal kayak gini tuh budaya di Indonesia gimana sih kalau dari Bu Lintang sendiri pandangannya? Silakan. Ya emang saya tahu tuh filmnya apa. Iya kan? Ya. Pasti harus tahu. Silakan. Betul. Jadi sebenarnya tuh kita tuh menganut budaya demokratis loh Mas. Gitu. Betul. Nah paham demokratis kan sebenarnya mengajarkan kita untuk memberi ruang pada kebenaran yang lain gitu ya. Jadi mungkin saya benar gitu, aku benar, Mas Dias benar, yang lain benar gitu. Tapi kita juga bisa lihat yang lain juga benar gitu. Kayaknya yang lain juga benar. Lihat perspektifnya gitu ya. Kita harus ada duduk di perspektif orang itu juga. Nah pertanyaannya adalah kenapa ya kok ada fenomena orang nggak bisa dikritik gitu atau anti kritik gitu misalnya atau mendebat secara langsung frontal gitu ya. Nah, saya mau bilang gini, tapi mungkin nggak boleh marah ya semua. Kita sebagai orang Indonesia, kita tuh sebagai orang Indonesia tuh, saya rasa ada hal-hal yang membuat kita menjadi jauh lebih sebenarnya nggak sehat dalam beradu argumentasi gitu ya. Orang Timur itu cenderung tidak beradu argumentasi. Kita tidak dilatih, tidak dididik untuk menyampaikan pendapat kita dengan terang, terbuka, terstruktur, logis tuh nggak ada gitu. Ya, kita tuh orangnya sungkanan, nggak mau nyakitin orang lain, menciptakan harmoni yang kan itu jadi demokratis yang dipaksakan gitu. Harus sama, harus nggak boleh melukain. Padahal sebenarnya dalam prosesnya perdebatan itu nggak apa-apa loh gitu. Perdebatan yang sehat itu tidak apa-apa gitu ya. Asal berdasarkan tadi ya gitu. Kita punya data, kita punya alasan gitu, kita punya bukti dan lain sebagainya gitu. Dan selalu mengatakan bahwa ini menurut perspektif saya berdasarkan rujukan apa-apa gitu. Misalnya ya. Jadi dengan begitu kita jadi tahu oh itu kan perspektifnya dia, boleh dong gitu. Nah yang nggak boleh adalah kemudian memaksakan ide, gagasan kita, pendapat, sikap kita terhadap orang lain gitu. Kamu harus sama kayak aku gitu, nggak boleh gitu. Nah rupanya di Indonesia ini ya ini juga transformasi nilai nih Mas, yang tadinya diem, terrepresi dalam tanda kutip ya, nggak boleh ngomong, kita udah lama sekali ya nggak boleh ngomong, aduh please deh. Betul. Informasi didukung dengan media, yang memungkinkan itu, gitu ya. Media yang memungkinkan kita sekarang speak up lebih kuat, lebih kencang, gitu, sehingga kita kadang-kadang nggak bisa ngerem. Ini dari sisi produser kita ya, sebagai kita nggak bisa ngerem. Kita semuanya pengen dikomentarin, gitu ya. Pengen pengen eksis, gitu. Pokoknya ngerti nggak ngerti isunya apa, gitu. Pokoknya lagi ikut-ikutan deh, komentar, gitu. Nah itu yang kemudian orang jadi nggak bisa berdebat dengan sehat lagi sekarang gitu, karena orang nggak bisa menahan diri untuk mikir dulu sebelum ngomong gitu, kira-kira seperti itu. Nah di sisi lain orang juga nggak siap Mas bisa dikomentarin segitu banyak orang gitu. I see, oke. Sehingga ketika apalagi dia sudah menempatkan diri di pakar gitu, expert gitu, lebih baik daripada yang lain, atau punya kekuasaan gitu. Ini nggak siap gitu, karena di ruang digital itu egaliter banget gitu. Nggak ada kekuasaan yang lebih daripada yang lain. Semua orang boleh bicara, semua orang boleh punya pendapat. Nah, kita nggak siap tuh ya, yang terbiasa sangat otoriter nggak siap gitu ya. Bisa dikomentari masyarakat itu kan kalau kata Mas Mark Zuckerberg gitu kan, kita kan masuk ke fifth estate ya.
ya, pilar kelima demokrasi, yang artinya masyarakat sipil sudah mulai bisa ngomong apa aja gitu ya, bisa mengawal lembaga publik, pejabat publik gitu ya, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas gitu misalnya. Nah ini nggak siap kadang-kadang, maka langsung mematikan gitu misalnya ya. Mematikan ruang dialog, maksudnya ya, mematikan ruang dialog, misalnya menutup ruang dialog gitu misalnya, atau langsung menanggapi dengan respon yang tidak pas gitu misalnya. Nah ini nggak siap untuk berdialog. Nah sementara di sisi yang lain masyarakat sipil ini terlalu sporadis gitu. Gitu. Semuanya diomongin, semuanya dikomentarin, karena nggak pas juga. Jadi ini semuanya sedang mencari keseimbangan nih Mas dalam demokrasi di ruang digital tadi gitu. Belajar mendengar, belajar saling mendengar, saling bicara, gitu, saling support gitu ya dengan niat-niat yang sama-sama baik. Nah itu ini kita lagi belajar menurut saya sih. Lagi berproses ya di Indonesia. Budaya kritik apalagi di digital lagi berproses, yang pasti ini dengan adanya peran dari ya hal-hal seperti ini, podcast kita ngobrol kayak gini, itu kan hal-hal yang bisa bikin ini kita berproses untuk mengarah ke yang lebih baik. Tujuannya kan itu. Iya, karena kalau debat kan bukan nyari pemenang ya, Bu Lintang ya. Betul. Debat saling menghargai, dia gini, ya udah. Titik temu kesepahaman gitu. Jadi ini menarik ya nih. Tapi kadang kita juga harus tahu juga nih, Bu Lintang pengen tanya makanya ke Bu Lintang nih. Kita kan tahu kalau di luar sana bener tadi nggak bisa dikontrol, ya kan? Semua orang bahkan satu orang bisa bikin beberapa akun. Second account, ya kan? Ada fake account untuk demi menghujat doang gitu, ada hate speech doang. Nah, ini gimana cara menanggulangi kemunculan sporadis dari hate speech yang ada di Indonesia pastinya? Ya kan, terlebih di sini membalutnya kadang kita ketemu sama orang asli sama dia digital tuh sangat-sangat berbeda gitu Bu individunya. Nah, gimana tuh menanggulangi atau mencegahnya hal-hal seperti ini Bu Lintang? Iya, betul ya. Memang itu secara penelitian ada loh, penelitian tentang bagaimana generasi sekarang itu punya minimal 4 akun. Wow, 4 akun ya? Iya banyak itu. Survei di 2020 itu ada dari HAI. Nah, itu digunakan memang salah satunya untuk stalking dan istilahnya shit post ya. Shit post itu salah satunya juga ujaran kebencian. Nah, gimana sih caranya gitu ya Mas ya mengatasi ini gitu. Pertama memang anak-anak ini melakukan hate speech kan sebetulnya pasti ada permasalahan di ruang nyatanya gitu ya. Di kehidupan nyatanya. Persoalan eksistensi, persoalan perhatian dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa motong di hulunya nih Mas. Kita harus lihat hilirnya, di hilirnya. Kita harus di hulu gitu ya. Jadi pusatnya adalah memang kita harus memperbaiki bagaimana kualitas pendidikan generasi sekarang gitu. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana mereka bisa berrelasi dengan baik, maka persoalannya itu mau di digital mau di ruang nyata pasti akan jadi baik kan gitu ya. Betul. Gitu. Itu yang pertama. Jadi artinya kalau kita mencoba memberikan mereka pendidikan, edukasi dari awal tentang how to behave gitu ya, bagaimana berbaik hati dengan orang lain, be kind dengan orang lain, itu nanti juga akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku di dunia digital. Itu harapannya itu satu itu. Kemudian gimana caranya secara digital, secara teknis gitu ya, menghindari orang-orang yang hujat dan kebencian. Kita punya namanya hapus, delete ya, delete, unfollow, unfriend, lapor. Betul. Itu adalah tools paling sederhana yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menghindari konten-konten negatif itu ada. Jadi nggak usah merasa kayak misalnya nggak enak gitu ya, ini kan saya kan public figure, delete aja gitu. Kita bisa tunjukkan bahwa yang boleh ada di komentar saya adalah orang-orang dengan komentar yang baik. Hate speech no, gitu. Kita nggak memberi ruang pada hate speech gitu misalnya. Gitu. Setuju. Nah, yang ketiga adalah bisa jadi nggak sih gitu ya konten-konten hate speech itu karena orang-orang yang sebenarnya kind itu juga nggak memproduksi konten-konten. Setuju, benar bisa jadi. Bisa jadi kan Mas Dias. Jadi kita kekurangan konten positif gitu.
Nah, mungkin itu ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hate speech ya, tadi edukasi gitu secara dari pusatnya gitu ya, dari awalnya dari anak-anak sekarang gitu ya, memperbaiki bagaimana mereka berperilaku, kemudian tadi menggunakan tools ya untuk mengurangi adanya konten-konten hate speech, dan yang ketiga adalah bagaimana kita kemudian beramai-ramai gitu ya, berlomba-lomba membanjiri nih konten-konten positif dengan konten-konten yang positif. Kira-kira seperti itu. Ini penjelasannya menarik banget. Pembahasannya juga sebenarnya kalau bisa kita tarik masih banyak lagi yang bisa kita gali ya Bu Lintang tentang hate speech dan kritik ini. Tapi intinya yang lagi ngedengerin kita, kritik boleh, tapi hate speech jangan gitu. Betul. Nah, terakhir dari Bu Lintang, pesan untuk yang lagi mendengarkan kita di podcast Siberkreasi Talk. Gimana caranya tentang pesannya adalah kalau kritik boleh, hate speech jangan. Silakan. Iya, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya gitu, kita ini sekarang punya kekuatan baru gitu ya. Nah, sebagai orang yang punya kekuatan baru, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dengan bijak gitu ya. Karena kekuatan yang tidak dilandasi dengan kebijaksanaan hanya akan merusak saja gitu. Sehingga Bapak dan Ibu, terutama yang masih punya putra dan putri ya, yang menjadi digital native ya, digital Z, generasi Alpha dan nanti beta mungkin ya, itu punya kewajiban untuk mentransformasikan nilai-nilai kita kepada anak-anak kita juga gitu. Jangan biarkan mereka tersesat dalam rimba belantara tanpa punya senjata gitu ya. Wah, untuk bagus, menghadapi persoalan-persoalan di ruang kita. Nah, terkait dengan hate speech ya, kritik boleh pakai banget ya. Mengkritik layanan publik sangat boleh, karena ini negara kita kan, negara yang kita cintai. Tapi yang nggak boleh hate speech ya. Kritik boleh, hate speech jangan. Nah, pastikan Bapak dan Ibu punya data, niat baik, menyertakan solusi, fokus pada substansi ya, tidak menyerang pada kelompok, tidak menyerang pada individu gitu, dan nggak perlu semua hal kita urusin. Perlu semua kita komentarin gitu ya. Jadi headline-nya adalah posting yang penting loh, bukan yang penting posting. Kira-kira seperti itu. Wah, ini Bu Lintang, thank you banget ngobrol-ngobrol kita di podcast Siberkreasi Talk hari ini. Banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, kita bisa praktekin juga sharingnya untuk hari ini. Thank you sekali lagi, terima kasih Bu Lintang dari Universitas Diponegoro. Makasih ya Bu, sampai nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang lagi ngedengerin kita dan juga nonton kita di podcast Siberkreasi Talk dengan tema tadi, kritik boleh, hate speech jangan ya. Pembahasannya masih bisa cukup panjang. Semoga nanti punya kesempatan lagi untuk ngebahas hal-hal seperti ini lebih dalam lagi. Jadi terima kasih, Dias Danar pamit, Ibu Lintang pamit. Selamat sore, pagi, siang, malam tadi kalau kata Ibu Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Siberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Siberkreasi Talks hanya di kanal Spotify Siberkreasi dan YouTube Siberkreasi.